kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifaullah Zulmi. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Angkatan 2024. Di dalam video ini, saya ingin menjelaskan tentang artikel yang saya buat yang berjudul Konstitusi dan Keadilan Sosial dan bagaimana sih peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam mengawal amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kalian pasti sudah tahu, konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu adalah fondasi negara kita loh. Dan keadilan sosial adalah prinsip yang menjadi dasar bagi keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peran mahasiswa kesehatan masyarakat dalam mengawal amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan menggali semangat konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan umum khususnya di bidang kesehatan. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan berikutnya, kita perlu tahu nih, apa sih konstitusi, apa sih keadilan sosial itu? Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur negara dan masyarakat. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar negara seperti bentuk pemerintahan, sistem ekonomi, dan hak-hak asasi manusia. Konstitusi juga menetapkan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi memiliki kekuatan hukum tertinggi dan menjadi acuan bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Dan keadilan sosial itu? Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang semua untuk mencapai kesejahteraan. Keadilan sosial mencakup beberapa aspek loh, seperti keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial. Apa sih hubungan antara konstitusi dan keadilan sosial? Jadi, konstitusi dan keadilan sosial memiliki hubungan yang erat karena konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan prinsip keadilan sosial sebagai salah satu dari 5 prinsip dasar negara yaitu Pancasila. Keadilan sosial menjadi tujuan utama negara dan konstitusi menetapkan kewajiban negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Apa saja penerapan keadilan sosial dalam Konstitusi Indonesia? Ada Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan beberapa pasal yang terkait dengan keadilan sosial seperti Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada juga Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Ada juga Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dengan demikian, konstitusi dan keadilan sosial memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Konstitusi menetapkan prinsip-prinsip dasar negara yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dan keadilan sosial menjadi tujuan utama negara. Apa sih peran mahasiswa kesehatan masyarakat? Jadi, mahasiswa kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di bidang kesehatan. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengawas kebijakan kesehatan. Jadi, mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka dapat memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki kebijakan kesehatan yang ada. Yang kedua, sebagai pendidik masyarakat. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan bagaimana menjaga kesehatan mereka, dapat memberikan informasi tentang penyakit, pencegahan, dan pengobatan. Yang ketiga, sebagai peneliti. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat melakukan penelitian tentang masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat karena dapat mengidentifikasi masalah kesehatan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, ada advokat. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak kesehatan masyarakat. Mereka dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai. Dan yang kelima, sebagai penggerak masyarakat. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kesehatan. Mereka dapat membantu masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan dan bagaimana menjaga kesehatan. Dengan demikian, mahasiswa kesehatan masyarakat dapat berperan penting dalam mengawal amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan meningkatkan kesadaran dan kesehatan masyarakat. Bagaimana sih cara mengawal amanat Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu dengan mempelajari Undang-Undang Dasar 1945, mengidentifikasi masalah kesehatan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mahasiswa kesehatan masyarakat harus memahami amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan program kesehatan. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat mengembangkan program kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengadvokasi hak-hak kesehatan. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memperjuangkan hak-hak kesehatan masyarakat dan membantu masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai. Mengawasi pelaksanaan kebijakan kesehatan. Mahasiswa kesehatan masyarakat dapat memantau pelaksanaan kebijakan kesehatan dan memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki kebijakan kesehatan yang ada. Dengan demikian, mahasiswa kesehatan masyarakat dapat berperan penting dalam mengawasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan mewujudkan kesejahteraan umum di bidang kesehatan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan tadi, mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen pembawa perubahan dalam masyarakat. Mereka dianggap memiliki potensi untuk mengawal konstitusi dan membangun kesadaran serta optimisme politik masyarakat. Dengan peran aktif mahasiswa kesehatan masyarakat, kita dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.